Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang dalam perjalanan batin yang penuh cahaya. Hari ini, mari kita duduk sejenak, melepaskan segala penat, dan membuka hati untuk mendengar bisikan hikmah yang lahir dari nafas kita sendiri. Setiap tarikan nafas adalah karunia, setiap hembusan adalah kesempatan. Nafas bukan sekadar udara, melainkan jembatan yang menghubungkan jasad dengan ruh, dunia dengan akhirat, hamba dengan Tuhannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, izinkan diri Anda untuk benar-benar hadir di sini. Tarik nafas perlahan, lepaskan dengan lembut, dan rasakan ketenangan yang menyertai. Bila hati Anda tersentuh oleh apa yang akan kita bagikan, jangan ragu untuk menuliskan kesan dan doa Anda di kolom komentar, serta berbagi video ini agar lebih banyak jiwa dapat merasakan keindahan yang sama. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dengan berkali lipat. Bab 1. Nafas sebagai jembatan antara dunia luar dan dalam. Bayangkan sejenak sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita, yang selalu hadir namun sering kita abaikan. Nafas. Ia keluar masuk tanpa pernah lelah, tanpa meminta imbalan, bahkan sering tak kita sadari keberadaannya. Padahal di balik sederhana gerakannya, tersimpan rahasia besar yang hanya dapat disentuh oleh jiwa yang mau merenung. Para ahli hakikat menyebut nafas sebagai jembatan halus, penghubung antara dunia luar yang penuh hiruk-pikuk dengan dunia dalam yang sunyi dan penuh misteri. Setiap tarikan dan hembusan bukan sekadar mekanisme tubuh, melainkan sebuah pesan ilahi, bahwa hidup ini sesungguhnya adalah pertemuan terus-menerus antara jasad, ruh, dan kesadaran. Ketika seseorang menarik nafas dengan kesadaran penuh, ia sesungguhnya sedang mengundang kehidupan untuk masuk ke dalam dirinya. Udara yang bergerak melalui paru-paru bukan hanya oksigen, melainkan arus energi yang menyalakan akal, menyucikan hati, dan menghidupkan setiap sel yang ada dalam tubuh. Ahli hakikat memahami bahwa disitulah letak rahasia keberlangsungan hidup. Bukan pada seberapa kuat tubuh ini bergerak, tetapi pada bagaimana kita menghargai aliran hidup yang halus itu. Mereka meyakini bahwa setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk menerima anugerah baru, dan setiap hembusan adalah cara untuk melepaskan beban yang selama ini menekan jiwa. Namun, kebanyakan manusia hidup dalam kelalaian. Mereka bernafas terburu-buru, terengah-engah oleh ambisi duniawi, hingga lupa bahwa dalam setiap helaan tersimpan peluang untuk mengenal Sang Pencipta. Nafas yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi alat yang menjerat, sebab tidak pernah digunakan dengan kesadaran. Ahli hakikat mengingatkan, siapa yang lalai dalam nafasnya, maka ia lalai dalam hidupnya. Sebaliknya, siapa yang mampu menjaga kesadaran dalam nafasnya, maka ia akan melihat betapa hidup ini bukan sekadar perjalanan singkat, melainkan pengalaman suci yang penuh cahaya. Tarikan nafas adalah undangan untuk menerima kasih sayang Allah, sedangkan hembusannya adalah kesempatan untuk menyerahkan segala keluh kesah kepadanya. Orang yang bijak akan menapaki hidup dengan keseimbangan itu. Tahu kapan harus menerima, tahu kapan harus melepaskan. Seperti laut yang pasang dan surut, seperti siang yang berganti malam. Begitu pula nafas mengajarkan kita hukum keseimbangan yang abadi. Dalam keheningan, orang yang menyadari makna nafas akan merasakan dirinya sedang diajak bicara oleh Sang Pencipta melalui bahasa yang paling halus, bahasa tarikan dan hembusan. Maka memahami nafas bukan sekadar belajar mengatur pernafasan, melainkan belajar membaca kitab kehidupan yang selalu terbuka di hadapan kita. Nafas adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada jalan kebenaran, dan untuk menyucikan hati yang penuh debu duniawi. Itulah sebabnya para ahli hakikat menjadikan ilmu nafas sebagai pintu awal menuju perjalanan batin yang lebih tinggi. Sebab mereka tahu bahwa siapa yang mampu menjaga nafas dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang menjaga hidupnya sendiri dengan cahaya. Bab 2. Nafas dan kesucian hati. Nafas yang bernilai tinggi tidak akan pernah lahir dari hati yang keruh. Nafas hanyalah cermin dari keadaan batin.
Jika hati penuh dengan amarah, dengki, dan kebencian, maka nafas terasa sempit, pendek, dan berat. Sebaliknya, bila hati diliputi kelembutan, kesabaran, dan rasa syukur, maka nafas mengalir panjang, ringan, dan menenteramkan. Inilah yang dipahami oleh para ahli hakikat, bahwa sebelum seseorang menyentuh ilmu nafas tingkat tinggi, ia harus terlebih dahulu menyucikan hatinya. Nafas tidak akan pernah menjadi cahaya jika salurannya tersumbat oleh kegelapan batin. Kesucian hati adalah syarat utama agar nafas menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Tidak ada gunanya seseorang berlatih teknik pernafasan jika di dalam dirinya masih bersemayam sifat tamak, ria, atau iri hati. Ahli hakikat mengajarkan bahwa membersihkan hati lebih penting daripada memperpanjang nafas. Sebab ketika hati suci, nafas secara alami akan mengikuti alur yang seimbang, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diatur berlebihan. Nafas menjadi lantunan yang lembut, selaras dengan irama alam semesta yang selalu bertasbih. Bila hati dipenuhi kotoran dunia, maka nafas hanyalah gerakan mekanis tanpa makna. Namun bila hati bening, maka setiap tarikan nafas menjadi doa, dan setiap hembusannya menjadi penyerahan diri. Inilah alasan mengapa para ahli hakikat lebih banyak mengajarkan muridnya untuk memperbaiki niat, memperhalus rasa, dan mengikhlaskan diri sebelum mereka diperkenalkan pada rahasia nafas. Sebab nafas yang keluar dari hati yang bersih, sekalipun sederhana, akan memancarkan ketenangan yang menular pada sekitarnya. Seseorang yang memiliki hati bening akan merasakan bahwa nafasnya membawa kesejukan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Nafasnya menenangkan suasana, mengurangi kegelisahan, bahkan mampu meredam kemarahan orang lain. Hati yang suci membuat nafas berubah menjadi doa tanpa kata, menjadi zikir yang senyap, namun kuat gaungnya di alam gaib. Ahli hakikat sering mengatakan, tidak ada doa yang lebih kuat selain doa yang dihembuskan bersama nafas yang keluar dari hati yang tulus. Inilah sebabnya ilmu nafas tidak bisa dipelajari hanya dengan mengandalkan pikiran. Ia membutuhkan hati yang lembut, jiwa yang jernih, dan kesadaran yang senantiasa terhubung pada Sang Pemberi hidup. Nafas yang sejati adalah nafas yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah, bukan nafas yang hanya melatih ketahanan tubuh. Maka siapapun yang ingin menapaki jalan ilmu nafas tingkat tinggi, mulailah dengan menyucikan hatinya. Karena sesungguhnya, nafas hanyalah cermin dan hati adalah inti dari segala perjalanan. Bab 3. Rahasia nafas dalam zikir. Zikir yang sejati bukanlah sekadar untaian kata di bibir, melainkan denyut yang hidup dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Para ahli hakikat memahami bahwa selama manusia masih bernafas, sesungguhnya ia sedang diberi kesempatan untuk mengingat Tuhannya tanpa henti. Karena itu, mereka menyatukan zikir dengan nafas hingga setiap hembusan udara yang keluar masuk dari dada menjadi lantunan tasbih yang tak pernah putus. Inilah yang membuat nafas mereka terasa berbeda. Setiap desahnya adalah doa, setiap alirannya adalah pujian, dan setiap diamnya adalah kehadiran Allah dalam kesadaran terdalam. Ketika zikir bersatu dengan nafas, maka tidak ada lagi ruang bagi kelalaian. Selama seseorang masih hidup, selama nafas masih mengalir, maka zikir tetap berlangsung. Itulah rahasia para sufi yang tampak selalu tenang meski badai kehidupan mengguncang. Mereka tidak menunggu waktu tertentu untuk berzikir, karena seluruh hidup mereka telah menjadi zikir yang terjalin dengan nafas. Bahkan tidur pun terasa seperti ibadah, sebab nafas yang teratur dan penuh kesadaran tetap bergetar dengan nama Allah. Zikir dalam nafas juga mengubah cara seseorang memandang dunia. Nafas yang awalnya hanya dilihat sebagai kebutuhan biologis kini berubah menjadi untaian doa yang tak henti. Orang yang mempraktikkan zikir nafas akan merasakan batinnya perlahan menjadi halus, pikirannya lebih tenang, dan jiwanya lebih damai. Setiap hirupan nafas mendekatkannya pada Sang Pencipta, setiap hembusan menjauhkannya dari sifat angkuh dan kelalaian. Ia mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya sejatinya adalah perjalanan kembali, dan nafas adalah langkah kecil yang menuntun ke arah tujuan itu.
Mereka yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi membedakan kapan mereka sedang berzikir dan kapan tidak. Zikir telah menyatu dengan hidupnya, sebagaimana nafas menyatu dengan tubuh. Inilah sebabnya cahaya ketenangan terpancar dari wajah para ahli hakikat. Hanya dengan duduk bersama mereka, seseorang dapat merasakan kedamaian karena nafas mereka adalah zikir yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Nafas itu bagaikan wewangian halus yang tidak terlihat, namun mampu menenangkan hati yang sedang gelisah. Rahasia terbesar dari zikir nafas adalah menyatukan kesadaran diri dengan kesadaran ilahi. Tarikan nafas bukan lagi sekadar mengisi paru-paru, melainkan membuka pintu hati untuk menerima rahmat. Hembusan nafas bukan lagi sekadar mengosongkan dada, melainkan pelepasan ego yang membelenggu jiwa. Dan ketika zikir telah hidup di dalam nafas, maka hidup manusia berubah menjadi lantunan doa tanpa henti. Doa yang tak memerlukan kata, karena seluruh dirinya telah menjadi zikir itu sendiri. Bab 4, Nafas dan Kekuatan Batin. Nafas bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga kunci yang membuka pintu kekuatan batin. Para ahli hakikat memahami bahwa setiap tarikan nafas membawa energi yang dapat menguatkan tubuh sekaligus meneguhkan jiwa. Kekuatan sejati bukanlah dari otot yang besar atau tubuh yang tangguh, melainkan dari nafas yang seimbang dan terhubung dengan kesadaran ilahi. Seseorang yang mampu menjaga alur nafasnya dengan tenang akan mampu menghadapi guncangan hidup dengan hati yang teguh, tanpa mudah runtuh oleh cobaan. Nafasnya menjadi benteng yang menjaga dirinya dari kelelahan batin dan kegelisahan hati. Mereka yang berlatih dengan penuh kesadaran menemukan bahwa nafas yang dalam dan teratur mampu menenangkan pikiran yang kacau. Saat dunia luar penuh dengan hiruk-pikuk, nafas adalah senjata yang membuat jiwa tetap teduh. Ahli hakikat mengajarkan muridnya untuk menarik nafas perlahan, menahannya sejenak, lalu melepaskannya dengan penuh kelembutan. Gerakan sederhana itu, bila dilakukan dengan hati yang hadir, dapat menyalakan kekuatan batin yang membuat seseorang mampu menahan amarah, menundukkan hawa nafsu, dan meredakan keresahan. Kekuatan batin yang lahir dari nafas bukanlah kekuatan untuk menguasai orang lain, melainkan kekuatan untuk menundukkan diri sendiri. Nafas melatih kesabaran karena ia mengajarkan ritme. Nafas melatih ketabahan karena ia mengajarkan ketenangan dalam menahan dan melepaskan. Dan nafas melatih keberanian karena ia mengajarkan bahwa setiap tarikan adalah awal yang baru dan setiap hembusan adalah akhir yang harus diterima dengan ikhlas. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa ditumbuhkan oleh ambisi duniawi, melainkan hanya oleh kesadaran dan ketekunan. Seorang ahli hakikat yang telah menguasai nafasnya dapat menghadapi ujian hidup dengan wajah tenang. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sosok yang biasa, namun di dalam dirinya tersembunyi samudera kekuatan yang tak tergoyahkan. Nafas yang ia jaga menjadi sumber energi yang membuatnya tahan menghadapi penderitaan, sabar menghadapi hinaan, bahkan mampu menyalurkan ketenangan pada orang-orang di sekelilingnya. Inilah kekuatan batin yang tidak bisa dipamerkan, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang dekat dengannya. Sesungguhnya, kekuatan batin yang lahir dari nafas adalah anugerah besar. Ia tidak menimbulkan kesombongan, melainkan melahirkan kerendahan hati. Ia tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi, tetapi justru semakin tunduk kepada Sang Maha Kuasa. Karena dengan menyadari betapa berharganya nafas, manusia akan memahami betapa kecil dirinya di hadapan Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tetap rendah hati, kekuatan untuk tetap sabar, dan kekuatan untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran. Bab 5. Nafas sebagai cahaya penyembuhan. Nafas adalah aliran hidup yang senantiasa menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Bagi para ahli hakikat, nafas bukan hanya memberi kehidupan, tetapi juga menjadi sumber penyembuhan yang tersembunyi. Mereka memahami bahwa di balik udara yang masuk ke dalam tubuh, ada cahaya ilahi yang membersihkan, menyejukkan, dan memperbaiki kerusakan yang dialami jiwa maupun raga. Penyembuhan sejati tidak selalu datang dari obat dan ramuan, melainkan dari nafas yang dijaga dengan penuh kesadaran
dan dipenuhi dengan keikhlasan. Ketika seseorang menarik nafas dengan tenang, ia sesungguhnya sedang mengundang ketentraman untuk masuk ke dalam tubuhnya. Udara yang bergerak itu membawa kesejukan yang menurunkan ketegangan, menenangkan detak jantung, dan meredakan gejolak pikiran. Ahli hakikat sering mengajarkan murid-muridnya untuk duduk hening, mengatur nafas perlahan, dan menyebut nama Allah di dalam hati. Perlahan mereka merasakan sakit yang mendera berkurang, kegelisahan mereda, bahkan luka batin yang lama terpendam mulai menemukan jalan penyembuhan. Nafas yang penuh kesadaran juga mampu menjadi obat bagi hati yang terluka. Betapa banyak orang yang tersiksa bukan karena tubuhnya lemah, melainkan karena hatinya dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Dengan menyatukan zikir dalam setiap nafas, hati yang retak perlahan kembali utuh. Nafas menjadi aliran doa yang terus-menerus menyapu luka batin, mengajarkan jiwa untuk berdamai dengan masa lalu, dan menerima hidup dengan lapang dada. Seolah-olah setiap helaan adalah sapuan cahaya yang membersihkan kegelapan di dalam hati. Bahkan, nafas yang dijaga dengan penuh ketulusan dapat membawa ketenangan bagi orang lain. Seorang guru hakikat yang duduk diam dengan nafas yang tenang mampu membuat murid-muridnya merasa tentram tanpa kata-kata. Inilah yang disebut penyembuhan tanpa sentuhan. Nafas yang penuh zikir memancarkan energi ketenangan yang meresap pada siapapun yang berada di sekitarnya. Itulah sebabnya kehadiran para wali selalu menyejukkan, meski mereka hanya duduk dalam keheningan. Nafas mereka adalah doa, dan doa itu menjadi penyembuh. Maka siapapun yang ingin menemukan penyembuhan sejati, hendaknya mulai dengan memperhatikan nafasnya. Tariklah dengan kesadaran, hembuskan dengan penuh penyerahan. Jadikan setiap aliran nafas sebagai cahaya yang menyapu seluruh tubuh, menenangkan jiwa, dan menghubungkan hati dengan Sang Maha Penyayang. Dari situlah penyembuhan sejati muncul, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa yang haus akan kedamaian. Nafas yang demikian adalah anugerah, sekaligus obat yang paling murni yang Allah titipkan dalam diri manusia. Bab 6. Nafas dan keseimbangan alam. Segala sesuatu di alam ini berjalan dengan keseimbangan, dan nafas adalah bagian dari hukum keseimbangan itu. Perhatikan bagaimana siang berganti malam, bagaimana laut pasang lalu surut, bagaimana musim datang silih berganti tanpa pernah salah waktu. Semua tunduk pada irama yang telah ditentukan. Begitu pula nafas manusia, ia menarik dan menghembus, menerima dan melepaskan, hidup dalam siklus yang tidak pernah berhenti. Para ahli hakikat memahami bahwa siapa yang mampu menjaga keseimbangan nafasnya, ia sejatinya sedang menyelaraskan dirinya dengan hukum besar yang mengatur seluruh alam semesta. Nafas yang tergesa-gesa mencerminkan hati yang kacau, sebagaimana badai yang merusak ketenangan lautan. Nafas yang terlalu lemah mencerminkan jiwa yang kehilangan semangat, sebagaimana tanah yang kering tanpa hujan. Tetapi nafas yang tenang, teratur, dan penuh kesadaran mencerminkan harmoni yang sama dengan irama alam. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, tetapi berada pada titik tengah yang mendamaikan. Inilah sebabnya ahli hakikat selalu mengajarkan keseimbangan, karena mereka melihat bahwa nafas adalah miniatur dari keseimbangan jagat raya. Saat manusia mampu mengatur nafasnya dengan baik, ia akan lebih mudah menjaga keseimbangan hidup. Ia tidak mudah larut dalam kemarahan, tidak cepat tenggelam dalam kesedihan, dan tidak terbawa arus nafsu duniawi. Nafas yang seimbang menuntun pikiran untuk tetap jernih, hati untuk tetap lapang, dan langkah hidup untuk tetap lurus. Seseorang yang menjaga nafasnya berarti ia sedang menjaga hubungannya dengan alam sekitar, sebab ia hidup mengikuti irama yang sama dengan seluruh ciptaan Allah. Lebih dari itu, nafas yang seimbang juga menumbuhkan rasa keterhubungan. Ketika kita menarik nafas, kita menerima pemberian dari alam semesta. Ketika kita menghembuskan nafas, kita mengembalikan sesuatu kepadanya. Ada pertukaran yang terus berlangsung, sebuah tanda bahwa kita bukan makhluk yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang luas. Ahli hakikat menyadari bahwa dengan menjaga nafas, mereka menjaga keselarasan dengan alam, dan dengan menjaga alam, mereka menjaga keseimbangan nafas mereka sendiri. Pada akhirnya, keseimbangan nafas adalah jalan untuk menemukan
keseimbangan batin. Nafas yang selaras dengan alam akan membawa jiwa pada ketenangan, seperti sungai yang mengalir lembut tanpa henti. Barang siapa mampu menjaga keseimbangan itu, maka hidupnya akan penuh keberkahan. Langkahnya akan ringan dan hatinya akan damai. Sebab ia tidak lagi melawan arus kehidupan, melainkan menyatu dengannya, sebagaimana nafas menyatu dengan ritme alam yang abadi. Bab 7. Nafas para wali. Nafas para wali bukanlah nafas biasa. Mereka menarik nafas dengan penuh kesadaran dan menghembuskannya dengan penuh penyerahan. Setiap helaan mereka adalah doa, setiap tarikan mereka adalah zikir. Tidak ada satu detik pun dalam hidup mereka yang lepas dari kesadaran akan Allah. Sebab nafas mereka telah menyatu dengan kehadirannya. Inilah yang membuat keberadaan para wali begitu menenangkan. Nafas mereka membawa kesejukan, meski tanpa kata-kata, meski tanpa gerakan. Nafas yang suci memancarkan cahaya yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Banyak kisah menceritakan bagaimana orang yang duduk bersama seorang wali merasa hatinya tiba-tiba menjadi damai. Seolah-olah kegelisahan yang selama ini membebaninya lenyap begitu saja hanya karena berada di dekat mereka. Itu bukan sihir, bukan pula keajaiban yang dibuat-buat, melainkan pancaran dari nafas yang penuh zikir. Nafas itu membawa energi ketenangan yang menular kepada siapapun di sekelilingnya. Mereka yang semula gelisah menjadi tenteram, mereka yang semula marah menjadi lembut, hanya karena tersentuh oleh nafas seorang kekasih Allah. Nafas para wali juga menjadi saksi atas kehidupan yang penuh ketaatan. Mereka menjaga nafasnya sebagaimana mereka menjaga hatinya, tidak membiarkannya kosong dari ingatan pada Allah. Bahkan dalam tidur pun nafas mereka tetap berzikir, sebab hati mereka sudah terikat dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya wajah mereka selalu bercahaya, kata-kata mereka selalu menyejukkan, dan kehadiran mereka selalu menumbuhkan rasa aman. Nafas mereka bukan sekadar udara, melainkan lantunan rahmat yang mengalir tanpa henti. Bagi para murid, belajar dari nafas seorang wali adalah pelajaran yang paling berharga, sebab tidak semua ilmu bisa diajarkan dengan kata-kata. Ada ilmu yang hanya bisa ditularkan melalui kehadiran, melalui rasa, melalui nafas. Duduk berdekatan dengan seorang wali, mengikuti ritme nafasnya, sudah menjadi bagian dari perjalanan spiritual. Nafas itu mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan tanpa perlu banyak penjelasan. Seakan-akan nafas wali adalah kitab hidup yang terbuka bagi siapa saja yang mau merasakannya. Inilah rahasia mengapa keberadaan para wali selalu dirindukan. Nafas mereka adalah nafas kehidupan, nafas kasih sayang, dan nafas yang menyambungkan manusia dengan Tuhannya. Barang siapa mampu meneladani nafas mereka, meski sedikit, maka ia akan merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Sebab nafas para wali adalah cermin dari jiwa yang sepenuhnya pasrah kepada Allah, jiwa yang telah terbebas dari belenggu dunia, dan hanya bernafas untuknya semata. Bab 8. Nafas dan pintu marifat. Marifat adalah pintu yang hanya terbuka bagi hati yang tulus mencari, dan salah satu kunci untuk mendekatinya adalah nafas. Nafas yang dijaga dengan kesadaran akan perlahan membawa jiwa melewati lapisan-lapisan lahiriah hingga menemukan inti terdalam, perjumpaan dengan Allah dalam kesadaran yang murni. Ahli hakikat meyakini bahwa setiap tarikan nafas adalah undangan menuju makrifat, dan setiap hembusannya adalah penyerahan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Bila seseorang mampu menjaga nafasnya dengan zikir, maka sedikit demi sedikit tabir yang menutupi pandangannya akan tersibak, dan ia mulai mengenali cahaya ilahi yang selalu hadir di sekitarnya. Dalam perjalanan menuju makrifat, nafas berperan sebagai pengikat antara jasad dan ruh. Tanpa nafas, tubuh hanyalah daging yang kaku, dan ruh pun tak lagi berdiam di dalamnya. Tetapi selama nafas masih ada, manusia diberi kesempatan untuk menyadari keberadaan Tuhannya. Setiap hirupan adalah ajakan untuk lebih dekat, dan setiap hembusan adalah tanda agar manusia tidak menggenggam dunia terlalu erat. Ahli hakikat memandang nafas sebagai detik-detik kesempatan yang terus diperbaharui, hingga akhirnya membimbing mereka pada pengenalan yang lebih dalam terhadap Sang Pencipta.
Makrifat bukanlah sekadar pengetahuan yang bisa dipelajari dengan kata-kata, melainkan pengalaman batin yang lahir dari kesadaran. Ketika nafas dijaga dengan zikir, pikiran menjadi tenang, hati menjadi lapang, dan jiwa perlahan mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Pada tahap ini, nafas bukan lagi milik manusia, tetapi milik Allah yang mengalirkan kehidupan ke dalam dirinya. Rasa memiliki pun hilang, yang ada hanyalah rasa syukur bahwa dirinya masih diberi kesempatan untuk merasakan cahaya makrifat melalui aliran nafas yang sederhana. Bagi mereka yang sudah merasakan makrifat, setiap tarikan nafas menjadi saksi atas kebesaran Allah. Tidak ada lagi tarikan yang sia-sia, tidak ada lagi hembusan yang kosong, karena semua terisi dengan kesadaran penuh. Inilah yang membuat mereka mampu menjalani hidup dengan ketenangan luar biasa. Mereka tidak lagi takut pada masa depan, tidak lagi terikat pada masa lalu, karena seluruh perhatian mereka tertuju pada nafas yang ada saat ini, yang menghubungkan mereka dengan Allah secara langsung. Dengan demikian, nafas bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan kunci yang membuka pintu makrifat. Barang siapa menjaga nafasnya dengan penuh kesadaran, maka ia sedang mengetuk pintu yang agung itu. Dan bila pintu itu terbuka, ia akan menemukan bahwa selama ini Allah begitu dekat, lebih dekat daripada nafasnya sendiri. Itulah rahasia yang disimpan para ahli hakikat, bahwa jalan menuju makrifat bisa dimulai dari hal paling sederhana, yaitu dengan menyadari setiap helaan nafas yang Allah titipkan sebagai tanda kasih-Nya. Bab 9, Nafas dan Rahasia Waktu. Setiap nafas yang keluar dan masuk adalah detik yang berlalu. Nafas adalah penanda waktu paling nyata dalam diri manusia, sebab selama ia masih bernafas, waktu terus diberikan kepadanya. Namun, begitu nafas berhenti, maka waktu pun tertutup. Ahli hakikat menyadari bahwa waktu bukan sekadar jam dan hari yang berlalu, melainkan nafas yang Allah titipkan, nafas yang menjadi kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, untuk lebih dekat kepadanya. Maka barang siapa menyia-nyiakan nafas, ia sejatinya sedang menyia-nyiakan waktunya sendiri. Nafas memiliki irama yang tidak bisa dipercepat atau diperlambat sesuka hati. Ia berjalan sesuai takdir, sebagaimana waktu juga tidak bisa ditunda atau dipercepat oleh manusia. Karena itulah ahli hakikat memandang nafas sebagai cermin dari perjalanan hidup. Selama masih ada nafas, berarti masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk berbuat kebaikan, masih ada waktu untuk menyebut nama Allah. Tetapi ketika nafas terakhir tiba, maka tirai waktu pun tertutup dan tak ada lagi kesempatan yang bisa diulang. Banyak orang terjebak dalam penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan, sehingga lupa mensyukuri nafas yang sedang mereka hirup saat ini. Padahal disitulah rahasia waktu tersembunyi. Waktu bukan di masa lalu yang sudah tiada, bukan pula di masa depan yang belum datang, melainkan di nafas yang hadir pada saat ini. Ahli hakikat mengajarkan untuk hidup dalam kesadaran penuh, sebab dengan begitu setiap detik menjadi berharga, setiap nafas menjadi ibadah, dan setiap momen menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Sang Maha Abadi. Nafas juga mengajarkan bahwa waktu tidak berjalan sia-sia. Setiap tarikan adalah tanda bahwa kita menerima kehidupan baru, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa kita menyerahkan diri kembali kepada Allah. Inilah siklus yang terus berulang, mengingatkan manusia bahwa hidup adalah perjalanan singkat antara menerima dan melepaskan, antara datang dan pergi, antara hidup dan mati. Kesadaran ini membuat hati tidak lagi lalai, sebab ia tahu setiap nafas bisa menjadi yang terakhir, dan setiap nafas bisa menjadi saksi bagi kehidupannya. Dengan demikian, rahasia waktu sesungguhnya tersembunyi di dalam nafas. Siapa yang menjaga nafasnya dengan kesadaran, maka ia sejatinya menjaga waktunya. Siapa yang mengisinya dengan zikir, maka ia sedang mengisi waktunya dengan keberkahan. Dan siapa yang menyadari nafas terakhirnya kelak, maka ia akan memandang hidup bukan sebagai perjalanan yang sia-sia, melainkan sebagai rangkaian nafas yang mengantarnya pulang kepada Allah. Itulah rahasia besar yang dipeluk oleh para ahli hakikat, bahwa waktu adalah nafas, dan nafas adalah amanah dari Yang Maha Hidup. Bab 10, Nafas dan Kembali ke Asal.
Pada akhirnya, setiap nafas yang kita hirup hanyalah sebuah perjalanan untuk kembali. Nafas pertama yang kita terima saat lahir adalah tanda penyambutan dari dunia, dan nafas terakhir yang kita lepaskan adalah tanda kepulangan kepada Sang Pencipta. Sejak awal, manusia hanyalah seorang pengembara yang dipinjamkan nafas untuk menempuh perjalanan singkat di alam dunia ini. Ahli hakikat menyadari bahwa setiap helaan dan tarikan hanyalah langkah kecil yang menuntun mereka pulang, mendekat, dan akhirnya kembali menyatu dengan asal muasal mereka, yaitu Allah yang Maha Hidup. Nafas adalah amanah, dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita menggunakannya, dengan apa kita mengisinya, dan untuk siapa nafas itu kita persembahkan. Sebagian orang mengisinya dengan kelalaian, sebagian lagi dengan amarah, sebagian dengan kesia-siaan. Namun, bagi mereka yang meniti jalan hakikat, nafas hanya dipergunakan untuk mengingat Allah, untuk memujinya, untuk memohon ampunannya, dan untuk bersyukur atas setiap kesempatan yang masih diberikan. Dengan begitu, ketika tiba saatnya nafas terakhir, ia bukan menjadi beban, melainkan menjadi jalan pulang yang penuh ketenangan. Ahli hakikat mengajarkan bahwa kembali ke asal bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah persinggahan, dan nafas adalah bekal yang menentukan bagaimana perjalanan setelahnya. Jika nafas dijaga dalam zikir, maka ruh akan kembali dalam keadaan bercahaya. Tetapi jika nafas dihabiskan dalam kelalaian, maka ruh kembali dalam keadaan gelap dan berat. Kesadaran inilah yang membuat hati mereka selalu waspada, tidak menyia-nyiakan satu helaan pun tanpa mengingat Allah. Kembali ke asal berarti kembali kepada keheningan yang abadi. Sebagaimana nafas lahir dari hening, ia pun akan berakhir dalam hening. Tidak ada lagi hiruk-pikuk dunia, tidak ada lagi ambisi dan kebisingan, hanya ada perjumpaan dengan Sang Pemilik nafas. Saat itulah manusia benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah ia genggam hanyalah sementara, dan satu-satunya yang kekal adalah Allah. Kesadaran ini membuat perjalanan hidup terasa ringan, karena tujuan akhirnya sudah jelas. Pulang ke asal dengan membawa hati yang tenang. Maka marilah kita menjaga nafas ini sebaik-baiknya, sebab di dalamnya tersimpan rahasia kehidupan, waktu, dan kepulangan. Jangan biarkan satu nafas pun terbuang sia-sia, sebab mungkin itulah nafas terakhir kita. Barang siapa mampu menjaga nafasnya dalam zikir, ia akan kembali dengan damai, disambut oleh kasih sayang Allah, dan dipersatukan kembali dengan asal muasalnya. Itulah kebijaksanaan terakhir dari perjalanan nafas, bahwa hidup hanyalah hembusan singkat, dan tujuan sejatinya adalah kembali kepada yang Maha Kekal. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang mulia, perjalanan kita tentang nafas hari ini sampai di penghujungnya. Semoga setiap helaan dan tarikan nafas kita senantiasa dipenuhi dengan zikir, membawa ketenangan, dan mendekatkan kita kepada Allah. Saya berdoa semoga Allah melapangkan rezeki Anda, menenangkan hati Anda, menyembuhkan segala luka batin, serta menuntun langkah Anda menuju jalannya yang penuh cahaya. Semoga setiap doa yang Anda panjatkan diijabah, dan setiap amal baik Anda dilipat gandakan pahalanya. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Jangan lupa untuk berbagi doa dan pengalaman Anda di kolom komentar, agar kebaikan ini terus mengalir kepada banyak jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.